sedikit saya menjelaskan skema antena yang akan saya buat ya dengan ukurannya. Tiang penyangga utama ini dari ujung ke ujung sini itu 117 cm kali 2,5 cm persegi. Sedangkan reflektornya ini lebar 2,2 cm dan panjang 42 cm. Dan ini rivennya ini lebar 2,2 dengan panjang 38 cm. Kemudian disusuli dengan elemen direktornya ini 27 cm lebar 2 cm kali 1. Ini panjang 26 cm lebar 2 cm kali 3 ya. 3 ini ukurannya sama. Lalu di sini ada 4 lagi elemen ya yang panjangnya 24,5 cm dengan lebar 2 cm kali 4 buah ya ini. Ini adalah ukurannya sama ya. Dan jarak dari reflektor ke riven itu 13,5 cm. Dari riven ke elemen ini 8 cm. Lalu yang lainnya ini 10 cm ya jaraknya. 10 cm dan sisa tiang penyangga ini lebih kurang 1,5 cm. Dan di atasnya juga ada lebih ya. Nanti rivennya di sini untuk riven boxnya di sini itu lebarnya 10 cm panjang dan maaf untuk panjangnya ini 10 cm dan lebarnya 7 cm ya. Ini riven boxnya ini. Saya menggunakan bahan daripada kontainer ya, kontainer box yaitu plastik ya. Seperti itu guys. Jadi antena ini akan saya rakit nanti jadi 10 elemen. Seperti itu guys. Nah, di sini saya sudah menemukan ada beberapa kepingan aluminium flat seperti ini yang dibuang di sini dan hari ini saya menemukannya lalu saya ambil dan bawa pulang karena sebentar saya akan merakit satu lagi antena menggunakan kepingan aluminium yang saya temukan di sini. Jom kita ke rumah ya untuk melihat apa yang sudah saya buat di sini. Dan hasil dari kepingan aluminium tadi saya sudah potong dengan beberapa jenis ukuran. Lalu saya sudah melengkung di bagian ujung-ujungnya dan bentuknya sudah seperti ini. Jadi nanti antenanya akan saya buat seperti ini. Oke, setelah saya membuat lengkung ya pada ujung ke ujung dan saya mengukur di bagian tengah-tengah saya akan bor satu lubang. Memudahkan saya nanti memasukkan murbaut ya yang akan saya ikat pada tiang penyangga antena ini. Bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya yang akan saya upload di channel ini di waktu-waktu yang akan datang. Dan sekiranya sahabat merasa video ini bermanfaat, bisa dibagi-bagikan ke media sosial milik sahabat atau ke media sosial milik sahabat yang lain agar mereka bisa tahu bahwa dengan antena rakitan sendiri seperti ini kita bisa gunakan untuk menangkap siaran TV digital yang kita buat secara DIY dari rumah. Oke guys, jadi riven boxnya sudah saya buat bentuknya seperti sahabat lihat di dalam gambar ini ya. Saya menggunakan kontainer box. Kebetulan kontainer box ini juga plastik. Jadi mungkin ianya juga tidak bertahan lama ya kalau saya menggunakan untuk menjadikan ia sebagai riven box karena kemungkinan
cepat reput ya, karena ini plastik. Tapi kalau mau diawet, setelah kita membuatnya, kita bisa mencatnya biar ia awet sedikit, tidak mudah reput. Dan saya juga sudah menyediakan satu buah kapasitor dengan ukuran 222 nanofarad, 2 kilovolt, dan sepotong kabel RG6, satu male konektor yang sebentar lagi saya akan rakit pada ribbon antena yang sudah saya sediakan ini. Karena kabel RG6 di bagian kawat tembaga di tengahnya itu agak tebal hingga sulit untuk saya ikat kaki kapasitor ya. Sehingga saya harus membutuhkan kabel yang paling kecil yang mudah ikat kaki kapasitornya. Karena di kedua kaki kapasitor ini, satu nanti menuju ke kepingan aluminium yang sudah saya buat ribbon ini, dan yang satu lagi nanti saya sambung langsung ke kabel RG6 yang bagian kawat tembaga di tengah-tengahnya. Dan untuk ribbon ini di ujung ke ujung itu saya sudah bor 2 lubang di sebelah kiri dan kanan. Dan nanti di sebelah kiri akan saya ikat kabel serabut, dan di sebelah kanan saya akan ikat kabel menggunakan kapasitor ini dari kepingan aluminium ini melalui kapasitor, dan dari kapasitor menuju ke kabel RG6 yang bagian kawat tembaga di tengah-tengahnya. Seperti itu guys ya. Mungkin sahabat bertanya kenapa saya tidak menggunakan balun saja. Karena kebetulan di sini tidak ada balun. Jadi saya memanfaatkan kapasitor ini karena kapasitor ini ia bekerja akan menstabilkan sinyal, akan memperkuat sinyal. Dan karena kapasitor ini bekasnya adapter ya, kapasitor ini bisa bekerja untuk menyekat tegangan arus listrik ya, sehingga untuk sinyal juga nanti ia akan dapat menstabilkan sinyal dan juga sekaligus memperkuat sinyal, penerimaan sinyal gelombang frekuensi dari stasiun pemancar TV ke antena ini. Itu sangat kuat sekali. Ianya sama seperti balun, tapi kalau dibandingkan balun dengan kapasitor ini, pasti kapasitornya punya kelebihan tersendiri. Oke, seperti itu guys. Setelah saya mengikat kabel ini di kontainer box ini, saya akan lem menggunakan lem bakar biar kabelnya tidak mudah terlepas, dan kaki kapasitornya juga akan lebih fit kalau saya menambahkan lem bakar ini ya. Saya akan balut pada ikatan kabel ini. Dan bentuknya sudah seperti ini ya. Untuk kabel RG6 yang outnya sudah saya pasang satu male konektor, dan ini adalah base-nya sudah juga saya ikat pada tiang penyangga ini. Dan tinggal saya nempel seperti ini ya. Kalau takut kontainer ini lepas atau dengan mudah dia lepas, kita bisa tambahkan lem bakar biar dia tidak mudah lepas. Seperti ini guys. Sangat simpel bukan? Dan untuk reflektornya dengan panjang 42 cm saya akan ikat di bagian paling ujung, kemudian ribbon box, kemudian elemen direktor yang lainnya. Karena antena ini 10 elemen, jadi ia bisa bekerja dengan sangat baik. Bisa menjangkau jarak daripada tower pemancar ke tempat sahabat itu bisa sekitar 50-80 km. Itu sangat bisa sekali. Namun ianya
tergantung lokasi kita ya, apakah lokasi kita itu mudah untuk menangkap sinyal ataupun tidak. Dan hasil rakitannya sudah seperti tadi yang kita lihat di layar monitor, dan sekarang tiba saatnya untuk saya mencoba antena ini dengan ketinggian lebih kurang 1,5 meter ke atas sedikit ya, karena ini tingginya hampir sama dengan saya ya, tiang antenanya. Lalu saya pasang, ini gambarnya sudah langsung jadi ya, gambarnya langsung ada. Cuma saya harus memastikan bahwa antena ini bisa dapat bekerja pada gelombang frekuensi seperti di tempat saya, yaitu 682.000 kHz dan juga 650.000 kHz. Tadi hasil gambar yang kita lihat tadi berada pada frekuensi 650.000 kHz, dan saya sedang mencari 682 kHz karena di 650.000 kHz tadi ada 9 siaran, dan nanti di frekuensi 650.000 itu ada 8 siaran seperti itu. Jadi saya harus mencari sinyal biar kedua-dua frekuensi itu bisa dapat siaran semua. Namun antena ini sulit untuk mendapat siaran pada frekuensi 682.000 kHz ini, agak sulit ya, meskipun saya sudah putar antenanya mencari arah berulang-ulang, tapi hasilnya tetap nol, kecuali di frekuensi 650.000 ini memang kadang dapat ya, namun sebentar hilang. Mungkin karena tiang antenanya atau antenanya sendiri tidak saya tinggikan, hanya sekitar 2 meter, maka saya coba menggunakan tiang dengan ketinggian lebih dari 3 meter dari tanah ya. Dan kita akan lihat hasilnya. Apakah di sini di channel yang lain di frekuensi 682.000 kHz bisa dapat atau tidak. Yang kita lihat gambar kali ini juga masih untuk frekuensi 650.000 kHz. Saya akan coba mencari untuk frekuensi 682 kHz. Kalau sudah ada berarti tiang antenanya ini sudah cukup untuk antena ini ya. Saya pusing lagi, tetapi masih tidak dapat untuk siaran televisi yang berada di frekuensi 682.000. Yang ada cuma di frekuensi 650.000 kHz. Seperti saya katakan tadi, untuk siaran MyTV-nya ini ada 17 siaran TV dan 10 siaran radio. Oke, memandangkan karena antena tadi sedikit bermasalah karena tidak mendapatkan atau menerima sinyal dari tower pemancar tidak maksimal, maka saya mengambil keputusan saya akan memotong ke semua elemen yang ada pada antena ini. Maksud saya elemen antenanya yang ujung saya sudah buat lengkung ya, itu saya akan potong karena ini juga mungkin berpengaruh sinyalnya kurang stabil ya. Kalau saya buat lengkung seperti ini, maka saya memotong. Mudah-mudahan ini adalah solusinya, karena saya sudah memotong lengkungnya buang, dan di sini tadi dengan ukuran yang bervariasi, tetapi di sini saya hanya menggunakan 3 ukuran saja ya untuk elemen antena ini. Ke semua elemen direktornya saya
menggunakan 19 cm panjang, dan untuk ribbonnya saya gunakan 32 cm panjang, dan untuk reflektornya ini saya akan menggunakan 38 cm saja. Jadi saya buang separuh-separuh ya. Nah, untuk reflektornya juga saya buang, dan hasilnya sudah seperti ini ya. Setelah saya buang bentuk U-nya atau bentuk U-nya di bagian ujung elemen tadi, dan saya pasang pada ketinggian yang sama, yaitu sekitar 2 meter dari tanah, itu hasilnya lumayan bagus, baik di frekuensi 682.000 maupun di frekuensi 650.000 kHz. Kesemuanya dapat ya. Jadi masalah utama yang tadi saya alami di sini itu kemungkinan berpunca daripada lengkungan-lengkungan yang saya buat pada elemen antena ini. Setelah saya mengubahnya atau saya memodifikasi ulang, hasilnya langsung dapat gambar kualitasnya juga lumayan bagus, dan sinyal intensitas dan sinyal kualitasnya juga mencapai 85 sampai ke 95%. Dengan itu antenanya saya akan tinggikan lagi lebih kurang 3 sampai 4 meter dari tanah, dan ini adalah hasilnya ya. Antena rakitan saya yang tadi saya buat lengkung-lengkung di ujungnya, tetapi kali ini saya sudah potong dan langsung gambarnya ada ya, baik di ketinggian 1 sampai 2 meter maupun di ketinggian 4 meter. Bahkan di ketinggian 4 meter, 3 sampai 4 meter ini hasilnya atau sinyalnya lebih tinggi berbanding yang tadi di ketinggian 1 sampai 2 meter tadi. Ya, jadi untuk saat ini frekuensi 650.000 dan frekuensi 682.000 kHz ini mendapat jatah semua ya. Bahkan sinyalnya dari 85% sampai ke 95% untuk sinyal intensitas dan sinyal kualitasnya. Jadi ini sudah luar biasa. Antena yang saya rakit kali ini juga bisa menerima sinyal yang dipancarkan langsung daripada stasiun pemancar TV ke antena ini. Hasilnya sangat bagus. Dan ini benar-benar luar biasa ya, antena yang kita rakit sendiri di rumah, tetapi cukup berkualitas ya. Bisa dikatakan ia dapat bersaing dengan antena-antena yang kita beli daripada toko atau antena pabrikan ya. Jadi dengan demikian, bagi sahabat yang mau mencoba silakan. Sahabat harus membuat antena dengan bentuk setelah saya melakukan modifikasi ini ya. Jangan membuat lengkung seperti yang saya buat tadi, karena dengan di ujungnya itu lengkung seperti tadi memang tidak dapat menerima sinyal dengan baik. Tapi setelah saya memotongnya, hasilnya luar biasa ya, seperti yang sahabat sedang lihat di layar monitor saat ini. Gambarnya bersih, suaranya jernih, dan kualitasnya oke. Oke. Dengan demikian video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya di channel ini, tentunya di channel Gager 263. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya, Gager 263. Sampai ketemu lagi di next video. See you there. Sampai jumpa.